Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Seperti biasa, saya mau mengajak Anda hari ini untuk belajar bersama. Terlebih lagi jika Anda mungkin sekarang punya masalah seperti hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Ayo segera ditangani, dikendalikan, jangan sampai terjadi komplikasinya ya. Nah, kalau misalnya Anda punya riwayat kesehatan, punya masalah kesehatan yang ingin Anda share, Anda bagikan langsung kepada kami di sini, boleh. Jadi silakan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kita akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio. Oke, nah hari ini kita akan belajar bersama sahabat saya, ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mbak Anita. Mbak Anita, apa kabar? Halo Mas Ronald, sehat dong. Pemirsa di rumah mudah-mudahan juga sehat, bugar, salam olahraga. Yang kedua ada sahabat saya juga, ada Mas Nurman Saputra. Mas Nurman, apa kabar? Baik Kang Ronald, dan pemirsa di rumah juga saya doakan tetap sehat untuk program Go Healthy. Narasumber kita ya yang gara-gara hipertensi beliau terkena stroke. Ada Pak Edi di sini. Pak Edi, apa kabar? Baik. Dan juga didampingi oleh putri tercinta, ada Mbak Aprina. Mbak Aprina, apa kabar? Baik. Waktu Bapak sakit, gimana rasanya? Sedih ya? Iya pastinya. Ya, kita akan belajar sama-sama. Oke. Tapi ini ada tantangan dulu buat Pak Edi dan Mbak Aprina. Kalau misalnya ada pernyataan, tolong dijawab beserta alasannya. Pernyataan yang pertama, mata buram adalah pertanda hipertensi. Benar atau salah, Pak? Benar. Saya sendiri mengalami waktu kena hipertensi, mata langsung jadi buram. Tensinya berapa saat itu, Pak? Lebih 200. Jawabannya tepat sekali. Wah, ya, keren. Jadi salah satu pertanda dari hipertensi yang tidak terkendali adalah mata yang buram. Di dalam bola mata kita itu terdapat pembuluh darah juga. Nah, ketika pembuluh darah ini dia terganggu karena tensi yang tinggi, maka disinilah penglihatan itu akan terasa buram. Dan ini kita sebutnya sebagai retinopati akibat hipertensi. Dan ini harus dikendalikan hipertensinya dulu. Maka kita bisa menjaga dan mencegah terjadinya kerusakan mata lebih lanjut lagi. Mata buram pertanda hipertensi, jadi jawabannya adalah benar. Ya, hati-hati. Oke, pernyataan yang kedua. Orang tua dengan tensi 140 adalah hal yang wajar. Benar atau salah, Pak Edi? Benar. Oh, benar. Iya. Jadi wajar gitu. Wajar. Tensi yang normal itu berkisar dari 110 sampai 139 untuk atasnya. Dan bawahnya dari 70 sampai 89. Dari 140/90 sampai 160/100 itu sudah tergolong hipertensi derajat 1. Itu sudah warning, ini bentar lagi mau hipertensi, berapapun usianya. Ya, jadi kalau ada yang bilang, usia di atas 40 tahun wajarlah 140. Itu salah. Jadi untuk pernyataan orang tua dengan tensi 140 adalah hal yang wajar. Ini adalah pernyataan yang salah. Ini souvenir buat Bapak dan juga Mbak Apri. Iya. Pemirsa, Pak Edi terkena stroke karena hipertensi, pernah mencapai angka 200 ya. Dan sebelum kita belajar dari beliau, ini dia ceritanya. Edi Hartin Sitepo. Ia tak pernah menyangka tekanan darahnya yang tinggi bisa membuatnya mengalami stroke. Sebab Edi merasa walaupun sering sakit kepala, hal ini tidak mengganggu aktivitasnya. Karena setiap kali ia merasa sakit kepala, Edi akan mengkonsumsi obat sakit kepala dan keluhannya langsung hilang. Padahal tekanan darah sistoliknya sudah sering mencapai angka 180. Tapi dengan sadar, ia tidak mengendalikan hipertensinya dengan baik. Hingga suatu hari di akhir tahun 2019, Edi tiba-tiba merasa kesulitan bicara, lidahnya terasa keluh, dan tangan kanannya menjadi sulit digerakkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada sumbatan di batang otak Edi. Sontak, dampak stroke ini membuat kehidupan normal Edi berubah drastis. Ia pun berharap kondisi kesehatannya bisa terus membaik. Edi tak mau mengalami serangan stroke lagi karena tekanan darahnya yang tinggi.
Stroke adalah penyakit yang berat yang harus diderita oleh Pak Edi. Yang terdampak adalah anggota tubuh sebelah kanan. Betul Pak Edi ya? Benar. Pada saat itu bagaimana Pak? Dampaknya apa saja Pak kepada tubuh Bapak? Tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, tangan tidak terangkat. Nggak bisa terangkat? Nggak bisa Berapa terangkat. lama kondisi itu? 3 bulan. Sekitar 3 bulan? Iya. Jadi untuk kegiatan sehari-hari Bapak bagaimana saat itu untuk makan, ganti baju, ke kamar mandi? Dibantu sama istri. Karena untuk hal sederhana pun Bapak nggak bisa? Nggak bisa, sangat sedih sekali. Nggak menyangka hal itu terjadi. Tapi setelah sembuh, senang sekali begitu. Ya. Ketika melihat Bapak saat itu kondisi nggak berdaya, gimana Pri? Jadi paniknya iya, sedihnya iya, dan rasanya udah kayak apa ya, Nggak karuan jatuh ya. dari Iya, roller iya, coaster betul. kayak gitu. Bapak kerja di mana dulu? Di dinas pendidikan, Nah, jadi nggak ke kantor sama sekali. nggak bisa ke kantor. Berapa lama dikasih cutinya Pak? Mungkin sekitar 1 tahun kali. Iya, lebih 1 kurang tahunan ya? satu Masa tahun. pemulihan. Itu Masa pemulihan. Boleh sama kantor? Boleh. Dampak sosial ada nggak Pak? Asal datang teman, pasti merasa sedih, menangis gitu. Sensitif sekali. Bapak terasa sensitif. Iya. Kenapa sedihnya Pak? Apa yang Bapak sedihkan? Rasanya bisa kumpul. Ya, nggak bisa seperti dulu lagi gitu. Penyebab Bapak terkena stroke apa? Bapak tahu kan? Tahu, Adalah hipertensi. hipertensi. Iya. Bapak sudah tahu hipertensi itu udah lama atau baru tahu jangan-jangan pas kena stroke nih? Setelah kena stroke. Selama ini nggak tahu? Nggak tahu. Nggak pernah periksa? Nggak pernah periksa. Sebenarnya periksa, Tuh. tahu tinggi, Nah, tuh. tapi ngerasanya karena bisa beraktivitas secara normal, Diabaikan. diabaikan. Iya. Minum obat nggak nih? Jangan-jangan Bapak enggak nih? Sebelumnya tidak. Nggak minum obat Pak? Tidak. Karena nggak terasa apa-apa. Iya. Berapa yang Waduh. Apri tahu tensinya waktu itu? 180. Nggak minum obat? Nggak minum obat. Bagus. Kenapa Bapak Aduh. nggak minum obat? Karena aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Baik. Nggak berasa apa-apa? Nggak berasa. Nggak merasa. Stroke yang berulang lebih parah tahu? Tahu. Lebih mematikan tahu? Tahu. Mau kena stroke yang berikutnya? Ya nggak lagi lah. Nggak lagi ya? Cukup sekali aja. Cukup sekali, berat sekali ya? Iya, berat sekali. Seperti tadi kita udah bahas kalau hipertensi ini the silent killer. Jadi pemirsa di rumah cek medical check up rutin, jangan tunggu ada komplikasi, dan kalau udah rapotnya jelek segeralah cari bagaimana solusinya. Pola hidup tuh ada beberapa pemirsa, mulai dari apa yang energi yang kita masukkan dan apa yang kita keluarkan. Yang masuk dari makanan, ya kalau hipertensi asin nggak boleh suka, ya nggak berarti nggak sama sekali makan garam, tapi nggak boleh suka asin. Manis, tepung dikurangi Pak. Ya sama gorengan. Nah, jadi pemirsa yang nggak digoreng itu juga bisa enak loh. Iya, iya. Ya, rebus, kukus, panggang itu bisa enak loh. Ya, dan yang dikeluarkan energinya yaitu olahraga. Bapak olahraga nggak? Nah, setelah pulang kantor istirahat. Dari istirahat sampai sore udah males gitu lah. Jadi judulnya ada tuh malesnya ya pemirsa ya. Padahal di kantor juga bisa loh olahraga sebenarnya. Ya, jadi semua tergantung niat. Ada juga stres yang kita kelola dan istirahat yang cukup. Bagaimana dengan istirahatnya Bapak? Istirahatnya cukup tidak sebelum kena stroke? Ya, cukup. Sebelum sakit tidur cukup. Oke. Setelah sakit tidurnya susah. Oh baik. Nah kemudian untuk stresnya gimana? Kerjaan Bapak bikin stres nggak? Tidak. Tidak. Enggak sama sekali. Tidak. Tadi olahraga sudah enggak nih gitu. Tidur berarti belum nih. Tidur ya kan? malah sekarang malah jadi susah Mas Betul, Nurman. berarti kan ini belum terkendali dengan baik. Kemudian pengelolaan stres kan tadi sejak kena stroke itu jadi lebih sensitif. Dari keempat pilar pola hidup sehat ini harus kita perbaiki satu persatu. Dan yang pasti adalah kalau ada obat-obatan yang harus dikonsumsi sama Bapak, ini harus tetap dikonsumsi secara rutin dan juga latihan fisioterapi secara rutin. Nah, selain itu juga nih, kalau kita sudah perbaiki semuanya, bagaimana cara kita memperbaikinya adalah dengan kita menambahkan teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita. Agar yang pertama, ya, proses penyembuhannya jadi lebih cepat. Yang kedua adalah mencegah terjadinya stroke berulang. Dan yang ketiga adalah mengendalikan tensi yang sebagai biang keroknya ini tadi. Jadi dengan kita menggunakan teknologi laser dan ditambahkan dengan 4 pilar pola hidup sehat tadi, ini akan memungkinkan kita untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan begitu kita bisa pemulihannya lebih cepat, kemudian kesehatan lebih terkendali, dan yang pasti kita sudah menjaga keluarga kita agar keluarga kita tetap lebih sehat daripada sebelumnya.
Nah pemirsa, teknologi laser yang dari tadi kami perbincangan itu adalah dokter laser ataupun AccuLaser. Ya namanya ya. Ini adalah alat yang praktis dan mudah digunakan di mana saja, kapan saja kita bisa melakukan terapi. Satu alat bisa dimanfaatkan penggunaannya untuk satu keluarga. Dan cara penggunaannya sangat sederhana ya, cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari saja, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Nah, dokter laser maupun AccuLaser nanti akan menstimulasi tubuh, merangsang tubuh, mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya bisa melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah dan bisa membantu mengatasi hipertensi, juga mencegah terjadinya agregasi trombosit dan pengentalan darah. Jadi mari pemirsa kita jaga kesehatan tubuh kita sekarang juga sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomol. Jadi silakan hubungi nomor ini pemirsa. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika Anda sudah punya alat kesehatannya, Anda bisa menikmati layanan konsultasi dengan dokter. Ingat ya pemirsa, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di Gogomol ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Oke, Go Healthy belum selesai. Kita masih akan belajar dari kisahnya Pak Edi. Terlebih jika Anda punya masalah yang sama yaitu hipertensi, hati-hati dengan stroke. Oke, tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita lanjutkan belajar dari kisahnya Pak Edi yang terkena stroke gara-gara punya hipertensi. Sempat mencapai angka 200. Nggak ada rasanya, tiba-tiba kena stroke. Sekarang tangan udah sampai gimana Pak? Bisa Pak? Udah normal. Boleh berdiri Pak? Aku pengen tahu nih. Ya, Dulu jalan nggak bisa sama sekali. nggak bisa. Sekarang jalan aman? Aman. Coba. Iya. Masih ada sisanya nggak? Oh, balik lagi Pak. Ke sini. Oke. Mana sana Pak? Iya. Angkat tangannya coba. Iya. Iya, udah oke ya. Berapa lama Bapak waktu itu nggak bisa normal? 3 bulan. 3 bulan. Bicara saat itu terganggu tidak? Terganggu. Nggak bisa sama sekali? Nggak jelas. Bisa tapi nggak jelas. Oh, bicara tapi nggak jelas. Jarang sekali loh Bapak 3 bulan, hanya 3 bulan Betul, mengalami betul. kelemahan. Karena Betul. sel saraf ini pemirsa adalah sel-sel tubuh kita yang paling susah regenerasi. Bahkan ada beberapa penelitian ini tidak bisa regenerasi sama Iya. sekali. Oh, gitu? Betul. Itulah iya. mengapa kalau stroke ini biasanya urusannya tahunan. Betul. Minimal 6 bulan sampai 1 tahun Iya, gitu. iya. Baru dia membaik dan nggak bisa normal Betul. juga. Oh, jadi pada dasarnya orang yang stroke ini kita harus mengejar 6 bulan pertama tuh. Nah, jadi dengan 6 bulan pertama kita kejar, maka kita bisa mendapatkan kembali yang namanya kesehatan lebih paripurna. Ya. Tahukah Anda, olahraga sepeda bisa mengendalikan hipertensi? Mbak Anita, ini ahli olahraga nih beliau nih. Pak, Iya. olahraga itu obat. Waduh, olahraga itu obat? Exercise is medicine. Wah, untuk hipertensi maksudnya? Termasuk untuk hipertensi. Untuk berbagai penyakit yang umum pada lansia, Kang. Penyakit karena sel-sel tubuh kita jadi tua. Kanker, hipertensi, diabetes, hiperkolesterolemi, osteoartritis, pengapuran, osteoporosis, tulang keropos. Penelitiannya udah jutaan yang mengatakan penyakit-penyakit ini salah satunya harus Olahraga. Nah pertanyaannya olahraga jenis apa Mbak Anita? Sepeda cocok nggak nih buat yang hipertensi? Kalau kita bilang sepeda ini adalah olahraga sebenarnya untuk daya tahan kardiovaskuler. Daya tahan jantung dan paru. Dari ototnya dan daya tahannya. Dan jantung ini adalah organ tubuh kita yang sangat berperan pada hipertensi. Iya. Ya, pada pengendalian tekanan darah. Saat kekuatannya baik, iramanya baik, daya tahannya baik, ini hipertensi bisa terkontrol. Iya. Bisa menjadi lebih baik derajatnya. Jadi olahraga sepeda ini harusnya 3 sampai 5 kali seminggu, 30 sampai 60 menit. Istilahnya ini resep olahraga ini untuk membuat badan kita tersiksa dengan resep yang baik. Kalau enggak manja. Ya kalau Bapak jalan jauh dikit kelelahan, itu namanya udah manja. Jadi mesti disiksa karena Bapak ada riwayat stroke. Ini sepeda salah satu alternatif yang paling baik.
Kalau misalnya memang udah nggak stabil bisa sepeda statis. Sepeda statis. Ya. Tambah lagi Kang, kalau kita lihat perut Bapak. Ini pria mapan. Pria Maju ke depan. Pak dan pemirsa di rumah, ada baiknya tas pinggang yang melekat itu dicopot lah sekali-kali ya Pak. Jangan dibawa terus-terusan. Kenapa? Pemirsa, ada yang namanya visceral fat. Visceral fat. Visceral fat ini adalah lemak di antara organ dalam kita, ya, yang paling banyak daerah perut. Dan itu adalah lemak paling jahat. Karena dia akan bisa membuat berbagai macam gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme itu dari salah satunya lingkar pinggang, Pak. Iya. Wow. Wanita harusnya di bawah 80, pria harusnya di bawah 90. Kalau dilihat-lihat kasat mata aku sih harusnya Bapak di atas 100 ya. Iya. Sentimeter ya Pak. diukur ya, Nggak usah wanita diukur ya. sih ketahuan ini. Iya. Bagaimana resep olahraga untuk menghancurkan lemak? Ada juga kan. Ada resepnya ya. lagi. Jadi kalau untuk menghancurkan lemak, olahraga ini minimal dilakukan 40 menit. Karena 30 menit pertama yang dibakar adalah gula. Dia pakai dulu yang gampang. Begitu 30 menit udah mulai habis gula dan cadangan gulanya, dia pakailah lemak yang tersisa. Simpanan-simpanan tadi Simpanan lemak tadi. Jadi 40 menit kalau bisa olahraganya, dan untuk membakar lemak ini butuh oksigen. Artinya olahraganya harus sempet napas, jangan yang ngos-ngosan banget. Ketika kita berbicara tentang hipertensi, ini kita juga berbicara tentang penyakit yang diturunkan. Dia ini diturunkan, tapi yang jenisnya multifaktorial. Artinya di tubuh kita, nih di tubuhnya Mbak Aprina sendiri, ini sudah ada gen hipertensi di dalamnya. Mbak. Karena ketika kita punya orang tua yang memiliki sakit yang dia istilahnya bisa diturunkan, maka kita putus mata rantai itu dengan kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan jaga kesehatan kita ini dengan teknologi laser. Dengan begitu kita sudah menjaga keturunan-keturunan kita agar keturunan kita tuh tetap dalam keadaan sehat dengan genetik yang baik. Nah, selain itu juga apa nih? Teknologi laser ini ya dia bisa membantu untuk mengendalikan tensinya ya Mbak Anita ya. Betul sekali Pak. Jadi memang tensinya ini tadi dengan zat nitric oxide. Nitric oxide ini molekulnya seperti ini. Ya kita bisa di sini merah dan biru. Seiring pertambahan usia, ya, makin tua umur kita, makin turun Pak jumlahnya. Masalahnya kalau dia turun, ya, dia akan jadi berkurang fungsinya untuk membuat pembuluh darah ini bisa melebar. Iya. Nah, ditambah lagi dengan pola makan Bapak, ya, dan visceral fat tadi yang banyak, dia akan bisa membuat dinding pembuluh darah masuk ke dinding pembuluh darah Pak, kita bisa lihat di sana. Ya, plaknya namanya. Ini plak ini keras nih. Iya. Ya, dia akan bisa membuat menyempit dinding pembuluh darah, kita bisa lihat di sana. Sementara tadi nitric oxide-nya sudah turun, makinlah menyempit. Lama-lama mampet tuh Pak. Lama-lama mampet. Ini yang terjadi di pembuluh darah Bapak nih Pak. Nah, pembuluh darah gitu otak Bapak yang bikin stroke ini yang terjadi, menyempit dia. Ya, nah ini bisa penurunan jumlah nitric oxide bisa mengakibatkan tadi aliran darah jadi nggak lancar, sirkulasi darah. Ya, pembuluh darahnya jadi lebih kaku. Karena dia nggak elastis lagi. Kalau dia elastis kemana-mana dia bisa bikin jadi peningkatan radang, inflamasi, tekanan darah jadi tinggi, daya ingat, memori, Alzheimer betul meningkat semuanya juga. ya. Karena memang kalau aliran darah ke otak jadinya itu pikun, fungsi sel otaknya jadi berkurang, ya Pak. Jadi dengan adanya teknologi laser ini, tadi nitric oxide-nya diaktifkan kembali, jumlahnya ditingkatkan dengan teknologi laser ini. Nah sehingga semua yang berkurang tadi fungsinya bisa kembali menjadi seperti orang muda lagi gitu Pak ya. Yang udah rusak kita tahan jangan sampai lebih rusak lagi. Ya, dengan pola hidup sehat. Kalau obat Pak, berarti kalau Bapak lakukan dengan baik. Nih, contohnya nih ya, tadi kan yang menyumbat darah kental, darahnya tersumbat, terkurai semuanya itu dengan teknologi laser. Ya, pembuluh darahnya melebar karena nitric oxide-nya bertambah jumlahnya sehingga semua menjadi baik kembali. Ya, aliran darahnya, pembuluh darahnya, radangnya jadi berkurang, tekanan darah pastinya bisa jadi lebih baik lagi, lebih ke arah normal, ya. Wah, bahkan bisa ke arah fungsi seksual juga baik Pak. Itu jadi keluhan banyak orang, nggak boleh dikesampingkan ya. Dan stem cell ini yang membuat kita menjadi lebih muda lagi, fungsi ingatan ya, dan resiko jadi Alzheimer atau pikun jadi berkurang. Itu semua bisa didapatkan di teknologi laser Pak, karena fungsinya tadi segitu banyaknya. Jadi jangan lupa selain pola hidup sehat, gunakan juga selalu teknologi laser. Nah, jadi dari tadi kita ini membahas adalah teknologi laser, low level laser terapi yang akan digunakan di pergelangan tangan kita. Kenapa sih kita gunakan di pergelangan tangan kita? Ini, Pak. Nah, seperti ini dia gambarnya ya Pak ya. Nah, karena di pergelangan tangan kita itu terdapat 2 pembuluh darah besar. Ada arteri ulnaris, ada arteri radialis. Nah, jadi ketika arteri ini dia disinari oleh teknologi low level laser terapi, maka
pembuluh darah ini dia akan mengeluarkan zat nitrik oksida ini sudah dijelaskan sama Mbak Anita tadi, ya. Nah, zat nitrik oksida ini walaupun dia disinari dan dia dihasilkan di pembuluh darah di sini, tapi dia akan disebarkan ke seluruh tubuh kita. Maka diharapkan apa? Pembuluh darah kita dari ujung kaki sampai ujung kepala itu dia jadi lebih elastis, yang pertama. Yang kedua adalah pembuluh darah kita ini dia bisa mengembang dengan sebagaimana mestinya untuk mengatur tekanan darah kita. Dan yang pasti mencegah terjadinya komplikasi akibat kekakuan pembuluh darah. Salah satunya adalah stroke tadi. Nah, teknologi laser ini dia sudah dikembangkan. Yang tadinya cuma di pergelangan tangan, ini ekstensinya bisa sampai ke hidung kita. Jadi ketika pembuluh darah di bagian hidung kita itu dia disinari teknologi low level laser terapi, maka pembuluh darah tersebut akan menghasilkan nitrik oksida. Yang tadinya cuma satu sumber nih di bagian pergelangan tangan, jadi ada dua sumbernya di bagian hidung. Seperti ini Pak. Kayak itu. Dengan kita menggunakan teknologi low level laser terapi yang intranasal, ini diharapkan agar apa peredaran darah di area kepala kita itu lebih lancar lagi, membantu untuk menghasilkan yang namanya zat melatonin lebih banyak lagi sehingga tidur Bapak lebih enak, lebih bagus kualitasnya ya. Dan yang pasti apa? Pemulihan pasca stroke bisa lebih terbantu lebih cepat lagi. Jadi untuk Bapak dan untuk keluarga besar Bapak nih penting sekali untuk menggunakan yang namanya teknologi low level laser terapi untuk apa? Untuk menjaga kesehatan tubuh dan untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Ya. Supaya Pak Edi yakin, Mbak Aprina yakin manfaat dari teknologi laser untuk kesehatan kita, karena banyak yang sudah menggunakan, ya banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Ya, saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita itu laser menghambat untuk serangan berikutnya saya gunakan. Nyata efeknya ada sampai sekarang, akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya, hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi laser telah membantu saya. Nah, termasuk mereka yang sudah hadir ke Go Healthy, pemirsa. Banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser setelah mereka terkena stroke. Harapannya apa, Pak? Harapannya hidup lebih sehat. Ya, harus Normal. main jeep lagi. Main jeep lagi. Motoran lagi pakai Vespa. Motoran lagi. Masih ada semua. Masih ada semua. Iya. Kangen naik-naik itu semua. Iya, kangen. Makanya sehat dulu, Pak. Iya, pasti. Ya. Iya. Semangat Pak Edi. Untuk Anda pemirsa di rumah, kalau misalnya Anda punya keluhan yang sama seperti Pak Edi, yaitu hipertensi, ya, yuk lakukan pemeriksaan ke dokter sekarang juga sebagai salah satu bentuk pencegahan terjadinya komplikasi. Jangan sampai apa yang sudah dialami oleh Pak Edi juga terjadi kepada Anda. Ya, sekali lagi ya, yuk kendalikan angka tensi kita sekarang juga dengan menjalankan pola hidup sehat dan melengkapinya dengan menggunakan teknologi laser. Nah, dokter laser ini adalah teknologi low level laser, pemirsa. Ini bisa melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah dan juga bisa menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Jadi bisa membantu mengendalikan tensi, juga gula darah dan kolesterol yang tinggi. Nah, dokter laser ini tidak hanya digunakan buat Anda saja, tapi satu keluarga boleh menggunakannya. Jadi kalau mau sehat, sehat sama-sama, jaga kesehatan sama-sama sebelum komplikasinya menyerang. Jadi silakan pemirsa hubungi nomor ini. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan juga kalau misalnya Anda nanti sudah punya dokter laser ataupun AccuLaser, Anda boleh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan gratis ya. Ingat pemirsa, produk dokter laser maupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat Gogo Mall. Terima kasih Pak Edi, juga Mbak Aprina yang sudah mendampingi Bapak tercinta, juga praktisi kesehatan Mbak Anita dan juga Mas Nurman. Ya, dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa di rumah yang telah menjadi pemirsa setia Go Healthy selama ini. Dan kami sangat menantikan kritik dan saran dari Anda untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Jadi silakan disampaikan melalui alamat email ini. Oke, sehat selalu. Sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.